30,7 dikurangi sama 25,4. Ya ini. Ini 5,3 mili. Ini tebal filler plate-nya, ya, yang merah itu. Nah, terus ada ngomong di SNI ya, kalimatnya gini. Kalau tebal pelat pengisi ya, tebal filler plate-nya itu antara 6 mili sampai 20 mili. Ini kalian lihat di SNI 2002 pasal 13.225. Nih, bila tebal filler plate-nya 6 mili sampai 20 mili, kekuatan nominal satu baut ya, kekuatan nominal VNN satu baut itu harus dikurangi 15% ya. Berarti dikali 0,85 VNN baut gitu ya. Tapi dalam soal ini tidak perlu direduksi ya. Nggak usah dikurangi 15%. Karena tebelnya 5,3. Paham? Itu. Dah, diameter bautnya 10, asumsi aku butuh tinggi lagi A325. Ya. DB-nya 10, A325. Berarti FUB-nya 825 MPa. Nah, berarti sekarang kita tinjau. Jadi kita mulai sekarang ngomongin sepakat kalau siku sisi yang ini namanya kaki tegak atau vertical leg. Nah, ini adalah yang ini kaki mendatar atau horizontal leg. Kan bautnya ada yang di kaki tegak, ada yang di kaki mendatar. Kita tinjau sendiri-sendiri. Ya kan? Yang baut pada kaki tegak berarti ya apa nih ngomongnya? Nah, baut yang pada kaki tegak itu kan di sini ada dua kan? Di sini sampai di sini ya. Maksudnya dua baris ya, gitu ya. Oke. Kok aku mau nanya, Ko. Apa? Kalau misalnya ada profil C, terus kayak ditempel ambek plat, ono platnya di tengahnya, terus ngitung lokal baklingnya itu B-nya perlu dibagi dua nggak? Sing satu profil itu? Enggak. Jadi Lais bilang. Oh, iku mek berlaku gawe profil IWF. C atau IWF. kalau profil L gitu ya nggak perlu? Nggak perlu. Walah, oke. Ya. Ini ditarik. Ya kan? Gaya tariknya di mana sih? Gaya tariknya kan selalu pas di eksentrisitasnya di sini. Ya, ini PU2 namanya. Ini tadi nih PU1. Berarti di kaki tegak ini bautnya akan mengalami geser dan tumpu. Oke, jadi yang pertama ya tenai bautnya kan kayak kalian lihat ya bautnya kan di sini kan masuk tembus sana. Berarti kan arah baut sama arah apa? Arah gaya ini kan tegak lurus, ini kan gini. Nah, ini PU-nya. Ya kan? Tegak lurus berarti dia mengalami geser. Gitu ya.
Berarti VU harus lebih kecil dari VVN. Nah, ini perlu PU1. Jadi kalian lihat, kok tahu perlu PU1? Kalian lihat ya. Di sing gambar sing tak kirim. Kita ninjaunya kan tadi kalau berdasarkan profil, berarti profil yang kiri setengah PU2, profil yang kanan setengah PU2. Tapi kalau kita ninjau baut, berarti apa? Baut yang di kaki tegak itu memikul setengah PU, yang di kaki mendatar juga memikul setengah PU. Gitu kan? Ya, itu. Itu ngomong baut. Tapi kalau kalian lihat di gambar yang tak kirim di grup di pembebanane, itu kalian lihat di soal itu gayane itu ya, itu sing di profil yang besar, yang kanan ya, berarti sing gambar di line itu ya. Itu tulisannya apa? S2 dikurangi setengah S1. Yang kiri, yang kecil itu ada setengah S1, itu di kaki tegak. Yang setengah S1 lagi di bawah nih, di kaki mendatar. Bener kan saya aku ngomong tadi? Berarti kaki tegak memikul setengah PU, kaki mendatar setengah PU. Aslinya kan kayak gitu. Tapi karena ini ada kiri kanan double siku, maka pembebanannya jadi kayak gitu. Yang profil besar, itu yang di kaki tegaknya memikul S2 dikurangi setengah S1. Yang di kaki mendatarnya memikul setengah S1. Itu profil yang ukurannya lebih besar. Karena kita ninjau PU2 di soal ini, berarti kan PU2 itu apa? Di profil yang lebih besar. Berarti kamu VU lebih kecil dari VVN. VU-nya di sini adalah kaki tegak ya. Berarti kasarannya apa? PU1 dikurangi setengah PU2. Keliru. PU2 dikurangi setengah PU1 ya. Karena kan di soal ini yang gini ya. Yang kecil kan setengah yang PU1, yang kanan kan di soal ini. Gitu ya. Makanya itu tadi saya sing ngomong Timothy tadi, kita perlu nyari PU1. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud tadi. Jadi kita mesti nyari PU1 nih berapa dulu. Jadi kerjaan itu sebetulnya kita nyari PU1. Jadi tak ganti ya ini ya. Kita ninjaunya PU1 dulu. PU1 kan gambarnya sama aja. Berarti ini tak hapus. Kita ninjaunya di vertical leg kaki tegak. Berarti ini adalah apa? Setengah PU1 gitu ya. Lebih kecil dari VVN. VVN-nya apa? VF kali R1 kali FUB dikali AB dikali M. Ya kan? Dikali jumlah bautnya. Sekalian. Karena kita ngomong setengah PU1. 0,75 dikali 0,4 dikali 825 dikali AB seperempat pi 10 kuadrat dikali 6 salah dikali 2 bidang gesernya dikali 6 jumlah bautnya ya. Dihitung. Di kaki tegak ada berapa? Ada 6 kan bautnya. Di sini ada 3, di sini ada 3. Gitu ya. Kok tahu bidang gesernya 2? Ya kamu lihat ini. Ini kan gini. Ini ada platnya tengah nih. Nah, bautnya ini. Ini loh bidang geser. Ini sama ini. Gitu ya. Ada 2 bidang geser. Jumlah bautnya 6. Nanti ketemu PU1-nya berapa? Nih, 466,536 kilonewton. Gitu ya. Ini yang pertama. Harusnya kita ngecek PU1 ini berapa itu. Kita ngeceknya semua. Dari profilnya PU1, bautnya PU1, plat penyambung bawahnya PU1. Jadi kerjanya 2 kali. Apa?
Apa? Kon aku baru. Iku lek misalnya dua bidang geser, kita berarti ninjau dua profil nggak sih? Nggak ada. Loh, kita kan nggak ngomong profil, kita ninjau baut. Memang. Kan ninjau baut. Tadi kan profil, ya. Berapa kapasitas akibat profil? Apa berdasarkan kapasitas profil? Berarti PU-nya itu yang kiri nahan setengah P, yang kanan setengah P. Tapi lek ngomong baut dek kaki tegak iku setengah P, baut dek kaki mendatar iku setengah P. Gitu. Oh ya ya, mudeng. Thank you. Ya. Wes, aku lanjut yang di ini geser kan? Lanjut dek tumpu. Yang tumpu kan RU harus lebih kecil dari VRN. Ini setengah PU1 lebih kecil dari VF kali 2,4 kali DB kali TP kali FU. Untuk soal ini supaya cepat ya, aku ninjau PU1-nya dari baut saja, wes anggap itu yang terlemah, harusnya kita ngecek KB, jadi 2 kali kerja. Kak nututi. Ya. Setengah PU1 berarti ini dapat PU1 harus lebih kecil dari 0,75, 2,4, ini 10, tebel platnya kamu pilih yang terkecil. Ya kan? Ini berapa tebelnya sambungannya? Nah, ini 9, ini 9, ini 10. Berarti melene 10 atau 18. Gitu ya. Yang kecil adalah 10. Dikali 370. Tak kali N, jumlah bautnya 6. Gitu ya. Jadi PU1-nya nanti dapat. Ini dapatnya 799,2 kN. Ini yang kedua. Oke. Nah, itu yang baru kaki tegak. Kalau kaki mendatar, ya. Kalau kaki mendatar, itu kalian apa yang terjadi bautnya? Sekarang kan, ini ya, hati-hati ya, nih ya. Gampangannya lah dihafal, no. Yang kaki mendatar ini geser dan tarik. Kok bisa? Ini kan gini. Nah, ini kan bautnya pada kaki tegak tadi, ya kan? Ini kan tadi eksentrisitasnya tinggi E1. Karena kita ninjaunya PU1. Loko. Sing itu kok PU1 ya, Ko? Kita nyari sing 90 99 aku. Yang ditanya PU2. Tapi karena kita yang ditanya soal itu yang besar, mau nggak mau kamu harus butuh PU1. Lihat pembebanan yang tak kirim. Butuh nggak PU1? Oke. Nah, itu ya. Gini kan, gaya tariknya jadi ini kan, kita nyari PU. Jadi ini kita sekarang lagi nyari PU1 sih, Ko. Nyari PU1. Harusnya pas bloksir lele tadi harusnya nyari PU1. Cuma gak mari nanti. Aku ngambil PU1-nya dari baut saja. Oke. Ya, ini. Ini kan PU-nya di sini. Nah, kan tariknya di sini. Karena PU ini menghasilkan momen, yaitu PU dikali E, makanya di situ, di gambar tak kirim, ada momen, apa itu? Setengah S1 kali E, ya kan? Ini kan setengah PU kan, gini kan, satu profil. Setengah PU dikali E1. Apa kok setengah PU, ya kasarannya gini kan. Itu kan horizontal leg-nya itu kan ada 2, kiri kanan. Lah ini kan enak, baut yang di kaki tegak kan nyambung. Ya kan? Memikul setengah P langsung ini. Tapi kan kalau di
Dek kaki mendatar, kaki E siku yang kanan sendiri, kaki E yang siku kiri sendiri kan. Gitu loh. Jadi ninjone setengah gitu ya. Makanya di sini adalah setengah PU. Setengah PU dikalikan E menghasilkan momen, makanya di situ ada momen nih. Momen sama dengan setengah PU dikali E. Nah, akibat momen ini berarti bautnya itu berusaha mengimbangi baut yang di kaki tegak ini. Jadi DE itu ada ini ya, dia akan menimbulkan gaya pada ini kebayang no. Nah, kayak gini ya. Ini tembus ke bawah ya, tembus ke bawah ya, ke bawah nih plat ya. Ini susah aku gambar 3 dimensi. Ya, gitu ya. Itu bayang no tembus ke bawah. Ini untuk menahan bebanmu, beban dari momen ini. Ini namanya V1. Ini V1. Jadi ini anggapannya ya. Segitiga gini loh. Nah, ini V1, ini V1. Gitu ya. Jadi momen itu harus diimbangi sama momen. Ya kan sigma momen harus sama dengan 0. Jadi setengah PU 1 dikali E, gini kan, itu harus diimbangi sama momen. Momennya apa? Ini kan ke sini. Berarti yang kena beban ini kan 3 baut ini. Ya kayak tadi. Kayak tadi pas di plat kopel, ini kan setengah T dikali jarak E ke sini. Nah, ke titik berat baut. Iya kan? Mari gitu dipikul sama gaya horizontal ini kan momennya. Nah, kan gini. Ya sama. Titik berat bautnya kan anggapannya ya ini kayak kamu bayang no gini 3 dimensi. Yo ini aslinya kurangi setengah ini sih, tapi dianggap ambil di buku itu langsung setengah PU dikali E ke titik berat bautnya, harusnya seperti itu. Makanya ini titik berat bautnya kan gini, diimbangi sama gaya ini, gaya V1 ini, maksudnya gaya vertikalnya baut, gitu. Paham ya? Jadi nih, karena bautnya ini kan ini, nah ini kan bautnya kan gini, ini bautnya gini. Ini sejajar kan sama baut, makanya aku tadi ngomong karena gayanya ini V1 sejajar sama bautnya, dia menimbulkan tarik. Gitu ya. Nah, ingat pembebanan. Loh, gesernya dari mana? Gesernya ini. Ingat waktu di mana? Di statika atau di rekpon lah, nggak ngerti aku. Misalkan aku punya balok lah, punya kolom. Ini balok. Nah, ini sambungan di sini ya. Sing aku jelasno di pembahasan minggu lalu. Kan kita minggu lalu bahas ini, sing soal semester lalu. Aku punya PU di sini. Beban ini pengen tak pindah ke sini, PU ini. Misalkan ini merah ini baut ya, ini baut. Berarti baut ini mengalami gaya apa saja kan? Berarti boleh nggak PU ini di sini tak pindah? Boleh. Tapi jangan lupa, ini ke sini ada apa? Momen. Ada PU dikali E. Benar ya? Berarti PU yang semula itu di sini, yang dialami baut adalah PU ditambah dengan PU kali E. Ini yang menyebabkan geser, ini yang menyebabkan tarik. Kasarannya kayak gitu. Jadi sama. Dengan setengah PU tak kali E, itu menimbulkan momen memang. Yang menahan momen adalah V1-nya. Tapi gesernya apakah hilang? Enggak ya. Berarti tetap di sini juga ada setengah PU1 di sini. Nah, makanya di bawah itu ada setengah PU1. Sing di gambare itu apa namanya? Di gambar sing tak kirim ya, gitu ya dasarnya ya. Makanya kenapa kok itu mengalami geser dan tarik. Dasarnya kayak gitu. Ya konsepnya sama lah. Misalnya aku punya
jepit bebas, ini PU lah, PU. Aku pengen tahu sih, di sini itu mengalami apa ya? Sama ya, PU ditambah PU kali E. PU kali jarak E ini. Kan idem. Jadi soal sing semula gini tok, PU, itu sama ambek soal gini. Benar ya? Ini yang dialami di sini. Ya, wis itulah, sekedar itu. Tapi pasti kok. Itu dari situ. Makanya, nah, momennya ada apa ya berarti? Nah, aku lanjut ke sini ya. Berarti momen yang dialami baut ada apa? V1 dikali 40 ditambah V1 kali 40 ya. Ini kan V1-nya. Ini jarak antar bautnya berapa nih? Kalian lihat gambarnya. 40 ya. Kok tahu? Kok tahu 40? Kalian lihat di kaki mendatar itu jaraknya berapa? Mesti pintar baca nih. Saya tak gambar noy. Itu barisnya. Dan mau bayar oleh buku. Apa? Mau bayar. Apa? Mau bayar. Ngomong iya apa? Mau bayar. Nah, ini tadi dapatnya adalah nah itu loh, kelihatan ya. Pada kaki mendatar jaraknya berapa itu? 40-an kan? Kalian lihat gambar itu loh, tampak sampingnya kan? Baut ke baut lah 40. Lihat gambarnya. Makanya V1 kali 40 ditambah V1 kali 40 ya. Ini ke sini. Momennya kan searah. Baut yang tengah nggak mengalami apa-apa. Gitu ya. Nah, mari gitu. Momen ini, apa tadi yang menimbulkan momen? Setengah PU dikalikan E. E-nya berapa? 25,4 E1. Berarti V1 dikali 80 kan gini ya. V1 ini apa sih? V1 ini adalah gaya tarik TU. Ya kan di baut kan ada TU kan, TU per N nah gitu loh. Jadi nanti TU itu kan sama dengan V1. V1 sama dengan 0,15875 PU1. Gitu ya. Ini kan mirip sama soal yang semester lalu. Yang kemarin minggu lalu aku bahas di YouTube itu kan sama konsepnya. Ada kombinasi geser dan tarik juga. Oke, berarti like kombinasi geser dan tarik, kamu ngeceknya ya apa? FUV sama dengan VU per NAB. Harus lebih kecil dari R1 VF FUB kali M. Gini kan? Ini kan rumus gesernya tadi. Cake aja AB-nya tak pindah ke bawah. Gitu ya. VU-nya lah setengah PU1. Ini ya. Dibagi dengan N. 6, totalnya 6 kan? Pada kaki mendatar ini. Kiri 3, kanan 3. Dibagi 1/4 Pi kali 10 kuadrat. Gitu ya. Harus lebih kecil dari 0,4 dikali 0,75 dikali FUB 825 kali M. M-nya berapa? 1. Gitu ya. Duh, kenapa kok 1? Kan ada filler plate. Ini kan tadi 3 tumpuk kan? Nah, ini kaki E mendatar KM. Ini fillernya. Ini plat penyambungnya. Bautnya kan gini. Ini kan kita ninjau yang kecil. Siku yang kecil, yang ukurannya kecil. Kan ada 3 tumpuk gini. Apa aku nggak bidang gesernya 2? Iya, sakjane 2. Tapi karena di sini filler plate-nya nggak pernah dihitung. Jadi filler plate itu di sini dianggap sebagai ganjelan. Kita nggak ninjau filler plate. Makanya selalu di buku itu nggak dihitung, diabaikan. Memang ada filler plate tapi nggak dipakai.
jadi M-nya 1. Jadi seakan-akan 2 tumpuk. Gitu ya. Nah, paham? Nanti dapat PU1-nya berapa? PU1-nya nanti dapat 233,263 kN. Gitu ya. Nanti yang tarik ya apa? Nah, yang tarik kan syaratnya apa kemarin minggu lalu? Kombinasi nih. VFTN harus lebih kecil dari VF kali FT kali AB harus lebih besar dari TU per N. Nah, ini loh, TU ini kan ini tadi, TU kan ini. FT-nya apa? FT harus lebih kecil dari F1 min R2 FUV kurangi F lebih kecil dari F2. Nah, F1 F2 apa? Ya tergantung mutu bautnya. Kemarin saya tak share di video. Iya lanjut. Ini lanjut. Ya wes nanti tak skip lah. Ya, bukan tak skip lah. Tak tunjuki caranya. Capek ya. FT sama dengan kamu pilih yang terkecil. FT-nya kan buat masuk ke sini. Nah, ini FT-nya. F1-nya kalau baut mutu tinggi berarti 807 dikurangi R2-nya 1,5 1,9 ya. Kalau ada ulirnya. FUV-nya apa? FUV ini kan VU per NAB. Setengah PU1 per NAB 6 kali 1/4 Pi 10 kuadrat. Ya, nyalin ini kan. Nah, harus lebih kecil dari F2-nya berapa? F2-nya adalah 621. Dari mana? Kemarin tak ajari. Ini pasti. 621 sama 807 itu pasti. 1,9 ya pasti. Kalau baut mutu tinggi. Kan dipilih yang terkecil untuk nyari FT. Nah kan nggak tahu kita. PU1 ini nggak boleh kita nyomot dari sini masuk ke sini ya. Ini nggak boleh. Jadi harus ngitung 2 kali. Yang pertama, TU per N harus lebih kecil dari apa itu? VF, FT, AB. Gini kan? TU ini berapa? Masuk 0, 0,15875 PU 1 dibagi dengan N. Loh, mikir sekarang. N-nya berapa? Jumlah baut yang mengalami bidang apa namanya? Yang mengalami tarik ini berapa? Analoginya gini. Nah, ini ya, tak proyeksi ke sini. Nah, ini kan 3 tadi. Ini kan gini, seret. Nah, sing ini juga sama. Ya, nggak kelihatan. Ini juga V1 kan? Ini juga V1. V1 ini adalah gaya tarik. Baut mana sih yang mengalami tarik? Baut mana mengalami tarik? Baut yang ini sama baut yang ini. Besarnya berapa? Sama besarnya. Mek beda arah itu. Ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Ya atau mau puter-puter gak masalah sih. Yang ini juga sama kan? Ini juga mengalami V1, yang di belakang sana gak kelihatan juga mengalami V1. Kan ini gini juga. Nah, berarti sedangkan total yang ditahan oleh plat kaki mendatar ini kan totalnya setengah PU kan. Karena yang kaki tegak tadi sudah memikul setengah PU bautnya. Berarti V1 ini yang nahan berapa baut? Ya. Dalam arti sing ini, ya, berarti ada 2 baut ya yang mengalami bidang geser, mengalami tarik. Enggak, Lan. Maksudnya gini, ada 2 baut dalam satu, bentar ya. Dalam satu baris kerja, gitu ya. Nggak bisa lah kita ngomong 4 baut. Soalnya kan kita wes ngomong itu kan setengah nih. Iya benar, setengah-setengah. Ya, ini 2.
gitu ya. 2 dikalikan, sudah berdua, lebih kecil dari 0,75, ini masuk 0,807, min 1,9 kali, ini masuk 0 ya, ini nanti cak sederhana 0 ketemu 1,061 kali 10 pangkat min 3, PU1, ya, dikali 0, apa namanya, AB nih, 1/4 pi 10 kuadrat, gitu ya. Oke. Oh, itu dua maksudmu lah setengah PU1 kali 4 gitu, makanya dapetnya 2. Iya, setengah PU1 dikali 4. Betul. Dapatnya nanti ini 239,93 kN. Oke, mari gitu. Yang satu nih juga dimasuk TU per N harus lebih kecil dari VF FT AB. Tapi FT nih yang ini sama ya ini. Per 2 harus lebih kecil dari 0,75. FT-nya masuk 0 yang ini sekarang. 621 kali 1/4 pi 10 kuadrat gitu ya. PU1 ini nanti dapat 460,85 kilonewton. Gitu ya. Nah, kamu pilih. Kamu punya ini, terus punya ini, ya kan? Dari geser. Terus dari kaki mendatar tadi punya ini, punya 5 berarti, punya ini. Loh, 1, 2, gitu ya. 3, 4, 5. Nah, itu di pilihan terkecil. Saya sakjane bukan dari situ, dari baut tok iki kita ngitung. Yang dari profil itu harusnya ditinjau juga. Jadi aku skip aja. PU1-nya aku ngambil dari Iku baut. N apa aku 2 kok? Sing TU per N iku. N kok 2 tok. Ini mikir ya. Saya ngomongnya apa ya? Sing nanggung tumpu kayak sepasang-sepasang ngono. Gini. Ini totalnya kan, totalnya di bawah ini kan, totalnya yang dipikul oleh kaki mendatar, itu totalnya lah setengah kan, setengah PU kan, bener ya? Iya. Totalnya. Berarti kaki mendatar yang kiri memikul berapa? 1/4 kan? Ini 1/4 kan? Iya. Oke. 1/4 yang nahan 2 baut. Iya kan? Berarti setengah anggapannya. Yang 1/4 sini yang nahan 2 baut. Ini setengah. Saya keliru ya aku ngomongnya. Apa ya ngomongnya? 3 baut enggak sih? Maksudnya. Enggak, yang kena V1. Oh. V1, gitu kan ya. Ya. Nah, gini ngomongnya. Keliru. Ini memang tadi setengah PU. Ya, kita ngomong PU aja lah. Ngomong PU dari setengah PU gitu ya, ngomongnya PU. Berarti ini sinilah setengah PU. Karena kan kita harus masuk di sini adalah di gesernya tadi itu loh. Kan di sini kan ini kan sudah setengah PU gitu loh, sudah benar. Nah, ini setengah PU ada 2 baut. Berarti setengah PU-nya dari ini kan anggapannya setengah dikalikan 2, ditahan 2 baut. Ini dapatnya 1. Sing di sini, ini juga setengah PU 2. Setengah PU dari yang ini ya, maksudnya setengah dari PU yang ini.
yang di kaki mendatar. Dikali 02 juga. Itu dapatnya 1 PU. 1 juga. 1 ditambah 1, makanya ketemunya 2. Heeh. Anggapannya ngene wis. Anggapannya ya apa ya? Susah ngomongnya. Gampangannya gini, dalam satu bidang kerja ini ada berapa baut wis gitu aja. Itu pasti. Oh iya. Ya, gitu aja. So, Saya bentar. V-nya itu dapat dari sini. Nah, itu 0,15875. Gitu ya. Wes. Nah, setelah kamu ketemu PU1, nanti kamu ngitung yang sama ya, ngitung step ini tadi untuk ngitung PU2. Jadi tak contohi, misalnya geser ya. Tak buat jawabannya mari gini ya, tak send ke kalian. Ini geser. Misalnya tadi kan VU harus lebih kecil dari VVN. Ya kan? Kita ninjaunya yang besar sekarang. Kan PU2 dikurangi setengah PU1 kan. Lebih kecil dari VVN. VVN-nya dihitung. Tadi VF kali R1 kali FUB kali AB kali M dikali N jumlah bautnya. PU1 nih, kamu dapat dari sini tadi. Nah, ke sini. Barulah PU2-nya ketemu. Gitu ya. Dicek juga untuk yang kaki mendatar, yang geser dan tarik. Nanti kamu dapat PU2-nya berapa. Karena yang ditanya soal adalah PU2. Itu jadi yang kerjanya berkali-kali. Paham ya maksudku? terus mana PU2 sing tadi mbok bahas nih soal sing pertama kali itu terus berapa? Itu profil, kapasitas profilnya dari PU2. Memang tidak tanya iku. Oh, ini baut ya Pak. Ya baut, kita bahasnya baut. Oke. Ya. Nah, yuk. Ini langsung tak lanjutno ke yang C aja ya. Sama caranya. Nanti tak send itu jawabannya itu. Mari gini. Aku jelasno yang C aja. Saya nunggu 1 menit wes nanggung, kepotong. Minum saya kalian. Kok nanya kok? Berarti sing nomor 2 iki sing Lele dan kawan-kawan iku golek P2 P1. Mari sing baut P1 P2 juga gitu ta? Benar. Bar gitu ambil dua-duanya ambil simpan kecil terus masuk no iki PU2 min setengah PU1.